suara kita memuji dan mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami, memimpin dan membimbing setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya.
nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, Allah yang akan menjamah hati kami, Allah yang memulihkan hati kami, Allah yang akan memberkati kami, Allah yang akan memuaskan roh kami, memuaskan jiwa kami, yang memberkati ibadah kami, yang mengurapi hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani umat-Mu yang hadir di tengah-tengah ini. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami, api Pentakosta membakar roh kami, sehingga kami tidak ada yang tidak dijamah, tidak ada yang tidak diberkati. Kami mau hari ini Tuhan dipuaskan oleh Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur atas semua kelimpahan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam ibadah kami yang kedua ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pandang sekeliling dengan sukacita, baikkan tangan. Baikkan tangan. Puji Tuhan. Mari kita dengan sukacita angkat pujian kepada
dan datang Terima bersama-sama kasih. di hadapan Tuhan. Terima kasih. Biarlah pengurapan-Mu turun ke tengah-tengah kami pada saat pagi hari. Terima kasih. Membawa dan menjamah hati kami sepenuhnya, agar Tuhan mengurapi kami, membawa kami masuk di dalam rencana Tuhan. Hari ini hamba berdoa agar pengurapan Roh Kudus turun ke atas kami, menguasai seluruh ruangan dan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa, hamba berdoa pada saat pagi hari ini, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh Tuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hanya Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini Bapa, dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada leader dan juga selamat bertemu kembali dengan saudara. Saya senang kalau saya mendapat giliran yang kedua, karena ya kesempatan yang pertama ya bertemu dengan saudara. Hari ini secara khusus di ibadah 1 dan ibadah 2, inti dari firman Tuhan saya membahas tentang intimate relationship, ya. Hubungan yang intim. Yang pertama tadi di ibadah 1 saya membahas tentang hubungan yang intim dengan Tuhan, dan yang kedua ini hari ini adalah dengan sesama. Saudara, saya melihat bahwa dua kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang paling mendasar, yang paling besar di masa-masa sesudah pandemi COVID-19. Saudara harus tahu bahwa 1 tahun lebih berlalu, mungkin kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Saudara mungkin dalam 1 tahun mempertahankan, tadinya di ibadah 1 saya katakan, mempertahankan iman kita dengan cara online. Kita mungkin datang di ibadah online, kita mungkin setel itu entah di YouTube, entah kita nonton dari televisi dan sebagainya, mempertahankan dan berusaha mempertahankannya. Sehingga kita tidak menyadari bahwa dalam 1 tahun itu sudah banyak perubahan yang terjadi. Dan salah satunya adalah yang tadi, yang di ibadah 1 itu adalah intim dengan Tuhan, kedekatan, memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Dan yang penting yang hari ini yang akan saya sampaikan yang kedua supaya cepat dan masuk langsung adalah intimate relationship with others, ya. Ini dengan sesama. Mengapa? Karena salah satu bahaya yang muncul di dalam pandemi COVID-19 ini adalah kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, hal inilah yang akan saya bahas dalam ibadah hari ini untuk mempersiapkan saudara dan saya memasuki masa new normal. Kita mungkin akan menyadari anjuran pemerintah untuk menjaga jarak 1-2 meter terhadap orang lain, yang juga membuat kita menjaga jarak dalam arti sebenarnya. Sebelum saya masuk dan sebelum saya lupa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengisi, ikutan mengisi ya kuesioner yang kemarin. Mungkin di dalam minggu-minggu ini akan kembali ada kuesioner yang selanjutnya. Dan saya menghargai keberanian saudara, karena mungkin saudara akan takut saya baca satu persatu, tapi memang nggak saya baca satu persatu, saya nggak lihat siapa yang mengisi. Makanya saya secara umum mengucapkan terima kasih, karena saya perlu mendapatkan gambaran secara global untuk tesis saya. Itu saja yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya akan masuk, coba diklik. Ada satu teori Bapak Ibu yang diberikan oleh Carp dan Yoel tentang jarak sosial yang dikemukakan oleh Edward T. Hall, ya, bahwa manusia itu sebetulnya memiliki kecenderungan untuk menggunakan 4 macam jarak. Yang pertama, kalau saudara lihat, yang paling dekat di dalam lingkaran yang pertama itu adalah jarak intim. Ya, titik yang pertama, saya biasa suka ketok-ketok gitu ya. Jaraknya cuma dari 0 cm sampai 45 cm. Tadi saya diri dekat anak saya dan kemudian saya bilang mungkin jaraknya kira-kira jarak intim itu segini, gitu ya. Kita berdiri dengan jarak 45 cm. Jarak intim ini memaksa terjadinya keterlibatan intensif panca indera dengan tubuh orang lain. Jarak intim hanya terjadi dengan orang-orang yang kita anggap sangat dekat dengan kita, karena seringnya bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Artinya semakin sering kita menghabiskan waktu dengan seseorang, semakin dekat kita dengan orang tersebut.
Dan jarak inilah yang melibatkan adanya kemungkinan sentuhan dan indera lainnya kita akan bekerja. Dan saudara, saya akan masuk yang kedua adalah jarak pribadi. Jarak pribadi itu adalah 45, yang kedua 45 cm sampai 1,2 meter. Nah, ini yang jarak yang disuruh sama pemerintah, mulai dari 1 sampai 1,2 meter setengah gitu ya. Kenapa? Karena jarak pribadi ini adalah jarak yang wajar dan mudah dijumpai dalam interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah jarak dengan sahabat dan anggota keluarga. Dan yang ketiga yang saudara lihat yang dianjurkan pemerintah here, yang tulisannya itu adalah namanya jarak sosial, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah jarak yang terjadi interaksi langsung secara normal tanpa adanya sentuhan secara fisik dengan orang lain atau kedekatan. Ini seperti pertemuan santai antara teman, guru, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jarak saya dengan saudara. Ini namanya jarak publik. Saya itu harus pakai mic kalau untuk bicara dengan saudara. Kenapa? Karena ada jarak yang jauh. Jadi kalau waktu saya pelajari dalam sepanjang minggu ini, itu kalau jarak yang intim itu kita harus bisik-bisik gitu ya. Kita bisa bisik-bisik terus kita bisa kedengeran. Nah, itu udah jarak intim. Kalau di jarak yang kedua, jarak pribadi, kita ngomong biasa dengan suara yang lembut. Kalau jaraknya sosial, itu suaranya mulai agak keras. Tapi kalau jarak publik seperti saya dan saudara pada pagi hari ini, itu harus pakai mic, harus punya pengeras suara, saya harus teriak. Kenapa? Karena inilah yang membuat gap. Kalau tadi pagi saya katakan kita dengan Tuhan ada satu realitas yang gak nyata pada waktu ibadah online kemarin. Yang menjadi gap yang pertama di dalam ibadah yang pertama saya katakan dengan Tuhan adalah pada waktu kita nonton YouTube itu kadang kita gak mengalami touch, sentuhan dari Tuhan. Kita gak mengalami sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu masalah. Kenapa? Karena kalau bayangkan setahun sudah berlalu dan saudara, saya nggak tahu apakah saudara nonton ibadah online atau tidak, mengikuti ibadah online atau tidak, ataupun saudara mengikutinya tapi tidak merasakan apa-apa. Artinya ada sesuatu gap yang terjadi antara hubungan saudara dengan Tuhan. Dan itu masalah. Yang kedua yang jadi masalah adalah hubungan kita dengan sesama. Mungkin kalau saya nggak punya, biasanya suka saya pakai foto gitu ya. Saudara bayangkan bahwa kita mungkin dengan saudara seiman biasanya ada di jarak personal. Pribadi kita ngomongnya cukup dekat tapi tidak terlalu intim, tidak bersebelahan seperti ini, kita cukup dekat. Tiba-tiba saudara harus masukkannya ke dalam jarak sosial. Antri saja kalau di rumah sakit, saya kalau lagi periksa di Cicendo, dulu kita pas di depan orang itu kita bisa langsung antri. Sekarang itu betul-betul harus jaga jarak, saudara. Artinya ada sesuatu yang terjadi di dalam relationship kita dengan others, dengan orang lain. Kalau tadi yang pertama, gap yang pertama kita nggak mengalami sentuhan touching yang nyata, karena kita mungkin nggak ketemu di gereja, saudara hanya nonton sama seperti nonton film lain, dan nggak ada sesuatu yang terjadi. Maka yang kedua ini adalah sentuhan saudara dengan sesama itu akan menjadi masalah. Ada gap yang mulai terjadi. Dan inilah yang saya katakan, saya bilang bahwa ini mumpung kita mau masuk masa new normal, karena hampir semua aktivitas sudah berjalan, dan kalau saudara perhatikan jalanan udah mulai macet, pagi-pagi udah mulai macet, itu nanti perekonomian udah mulai kembali. Orang-orang mulai bekerja secara normal dan sebagainya. Dan kalau saudara lihat ini, artinya adalah, coba diklik. Akibatnya kita kehilangan ikatan dengan orang yang seharusnya terjadi di dalam orang percaya. Kita pertama tadi dipisahkan oleh jarak. Yang kedua tadi ada satu jangka waktu 1 tahun dipisahkan oleh waktu. Kemudian kita dipisahkan oleh jarangnya pertemuan. Walaupun mungkin sekarang dari kalau kita sekolah minggu cuma 2 minggu, terus kita langsung masuk online. Ketemu dengan online, mau pakai WA, video call, mau pakai apa, karena saya melihat bahaya. Kalau nggak ketemu tuh bahaya. Kenapa? Karena jarangnya pertemuan akan jadi masalah. Saudara dan saya akan mengalami
kemarin di dalam survei saya dan di dalam bilangan research juga mengatakan orang percaya mulai mengalami gereja, dinding-dinding gerejanya runtuh. Kenapa? Saya tadi bilang di ibadah 40-60% orang percaya, orang Kristen itu siap melangkah keluar gereja. Bayangin. Karena buat mereka nggak ada lagi bounding, nggak ada lagi ikatan. Nggak ada lagi, toh saya nggak terlalu kenal sama dia, udah betul-betul nggak kenal, kita nggak ketemu setahun, udah nggak ketemu setahun, jarang ketemu, jarang ngomong, jarang berinteraksi, jarang tatap muka, jarang, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Dan inilah yang tadi saya katakan, bahaya teman, makanya saya bilang, gambar yang pertama yang mungkin biasanya kita lakukan, paling sedikit kita punya jarak pribadi dengan teman-teman kita, itu akan menjadi jarak sosial lebih jauh lagi. Dan ini akan menjadi gap yang besar. Saya mau saudara, ketika kita memasuki masa new normal ini, saudara siap dengan dua hal ini. Kalau saudara datang ibadah 1, datang ibadah 2, saudara dapat lengkap. Tapi nggak apa-apa, datang ibadah 2 juga saudara akan mendapatkan sesuatu. Ya, coba diklik langsung. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kita begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi ada satu hukum lagi yang seharusnya kita perhatikan. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara harus tahu nih, di dalam Matius pasal 22 ayat 39, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita tentang pentingnya hubungan dengan sesama. Mengapa? Karena hubungan dengan sesama merupakan salah satu hubungan yang penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Saudara dan saya harus berinteraksi. Tadi pagi saya katakan bahwa Tuhan menciptakan di dalam diri kita ada satu lubang seperti donat. Saudara tahu donat ya? Ada satu lubang yang nggak bisa dipenuhi kecuali dengan relationship, dengan hubungan. Walaupun nanti kita akan mengarah itu pada akhirnya kepada Tuhan, tapi hubungan, relationship kita dengan sesama itu juga termasuk yang mengisi lubang itu. Makanya tadi saya katakan di dalam penciptaan Tuhan bilang, Tuhan ngomong bahwa gak baik manusia seorang diri. Bayangin Adam waktu pertama kali diciptakan, dia menganggap siapa dengan siapa saya mau ketemu, mau ngomong, sama siapa saya mau curhat. Mana si kelinci? Kelinci cuma lompat-lompat. Mana si kucing? Meong-meong, gak bisa ngomong sama saya. Mau ngomong sama gajah lah, kayak gajah lebih pintar. Gajah cuma melambai-lambaikan belalainya. Dan kalau terjadi seperti itu saudara, itu makanya jadi masalah di dalam diri Adam. Makanya diciptakan Hawa. Kenapa? Karena dari sejak semula Tuhan menghendaki adanya relationship, adanya hubungan. Yang tadi pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama. Ini yang perlu kita pahami dan mengerti. Ya, kebutuhan ini adalah karena kita memang memerlukan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa bergerak sendirian. Coba diklik. Saya harap kelihatan ini. Artinya intimate relationship, ada tadi intimate itu dekat, terdalam. Saya kasih gambaran, memberikan jejak, memberikan kehangatan. Jadi kalau saudara dekat dengan seseorang, dekat yang dalam dengan seseorang, maka tadi saya katakan kalau di pagi kita itu hubungannya dengan Tuhan sama seperti orang yang pakai tato. Saudara, kalau orang yang bikin tato permanen itu jarumnya itu nembus sampai ke bagian endodermis kulit, ditaruh cat di dalamnya, sakit karena seperti dijejak, betul-betul dijejak seperti ini. Kenapa? Untuk meninggalkan tanda, untuk memberikan satu kedalaman hubungan yang dekat di dalam hati. Nah, ini juga berlaku terhadap sesama. Kalau saudara dekat dengan seseorang, saudara begitu kalau dekat dengan seseorang atau dekat dengan Tuhan, saudara akan merasakan hatinya itu hangat, warm gitu ya, hatinya itu senang, dekat
sama seseorang gak jadi masalah, gitu ya. Tapi kalau dekat sama seseorang jadinya masalah, jadinya kesel, jadinya marah mulu, pasti ada masalah. Kenapa? Karena mungkin kita tidak memiliki yang namanya intimate relationship, hubungan yang memiliki kedekatan yang dalam. Hubungan kita artinya cuma di luar, di atas luar saja, gak menjamah, gak menjangkau sampai dalam. Dan inilah yang sebetulnya tadi saya katakan di awal, yang menjadi masalah, gap yang kedua yang terbesar pada masa new normal. Orang nggak menyadari Bapak Ibu. Tapi kemarin waktu saya makanya berterima kasih banget nih ya, apalagi Pak Kosugi yang langsung bilang, boleh nggak, boleh dia saya bantu, boleh saya bilang. Karena saya perlu survei yang datanya akurat. Kenapa? Karena saya melihat ada satu fenomena yang sedang terjadi. Ada satu gap yang besar yang mulai terjadi. Kita harus disuruh jaga jarak, saudara bayangin ya di gereja nih. Kita harus jaga jarak kita. Tapi kedekatan hati kita harus dalam. Gak bisa saudara. Masalah, pasti akan jadi masalah. Jaga jarak, tadi saya bilang gak jaga waktu, gak punya waktu, dipisahkan sama waktu, dipisahkan sama jarangnya pertemuan, dipisahkan lagi dengan apa tadi? Dengan aturan. Gak boleh deket-deket, gak boleh deket-deket. Dulu awal-awal lebih parah saudara. Saya waktu pergi ke salah satu tempat kita mau belanja sama Jessica. Padahal jelas saya emak sama anak. Langsung sama, maaf Bu, dengan anaknya berpisah. Saya lihatnya ketawa gitu, karena ini sesuatu yang lucu, berpisah. Saya bilang kita di rumah aja deketan, duduknya deketan, sampingan gini. Anak saya aja sering tidur di pangkuan saya di sini, pisah. Kenapa aturan saudara? Di gereja akan mengalami masalah yang besar. Atau jangan-jangan saudara sudah mengalaminya. Ada gap. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sulit saudara. Setahun loh. Saya nggak ngomong main-main. Waktu kemarin saya bilang, saya mau survei ini memang untuk tesis saya, bukan untuk saya pribadi. Ngecekin satu-satu enggak. Saya lihat hasil secara global. Kemudian harus ambil kesimpulan. Saudara, kenapa? Karena kita akan mengalami kesulitan yang bawah. Berbagi sesuatu yang terdalam dari diri kita kepada orang lain. Makanya saya itu tadi saya katakan banting setir kita betul-betul. Saya di sekolah minggu mikirin gimana anak-anak tetap bisa dapat touchingnya, sentuhannya itu, sentuhan secara pribadi. Wah, betul-betul kita lakukan segala macam sesuatu. Diklik aja langsung karena takutnya nanti nggak cukup. Kepada siapa saja kita harus intim, kita harus dekat. Tuhan yang pertama prioritas, yang kedua suami atau istri, yang ketiga keluarga, yang keempat sesama anggota tubuh Kristus, dan yang kelima yang saya masukkan adalah sesama manusia. Aturan ini saudara jangan dibolak-balik. Tuhan tetap fokus yang utama. Tuhan tetap yang seharusnya meninggalkan jejak pengalaman di dalam hati kita. Untuk dekat, untuk kita minta Tuhan, saya mau kembali dijamah oleh Tuhan. Tapi juga jangan lupakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, saya berharap supaya saudara perhatikan ini. Oke, kita baca, kita masuk. Yang tadi ya, fokus yang tadi pertama. Menurut pendapat Alkitab, kita buka ya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 38. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 38 ini merupakan cerita yang paralel dengan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kalau saudara perhatikan ayat ini, maka di dalam Lukas 10 ayat 27 sampai 38 itu ada tambahan pertanyaan yang membedakan ceritanya dari cerita di Matius. Kalau di Matius tadi cukup sampai kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri yang di dalam ayat 27. Tapi kemudian di dalam ayat 28, coba tolong diklik,
28 tiba-tiba dia nanya, orang itu nanya, dia mau membenarkan dirinya sendiri supaya dia benar di hadapan Tuhan. Kalau begitu, siapakah sesamaku manusia dia? Dalam ayat 29 ya. Kenapa? Dia menanya siapa sesama kita manusia. Mungkin tadi saya bilang, mungkin yang tadi suami istri akan menempati tempat pertama. Keluarga, anak, menantu, cucu, kerabat, sesama anggota tubuh Kristus, orang percaya, teman satu gereja, dan sesama manusia tadi akan menempati. Tapi menurut pendapat beberapa ahli Alkitab, ini adalah pertanyaan yang salah. Karena pertanyaannya bukan siapa yang ada di sekeliling saya, tapi siapa saya? Siapa saya yang akan menempatkan diri sebagai sesama manusia? Perhatikan ini. Yang menjadi masalah kadang bukanlah orang sekeliling kita, saudara. Tapi kadang yang menjadi masalah adalah diri kita. Ya siapa? Waktu ditanya, siapa sesamaku manusia? Sebetulnya para ahli Alkitab mengatakan bukan itu pertanyaannya. Harusnya pertanyaannya adalah, siapa diri kita yang menempatkan orang-orang sekeliling kita sebagai sesama manusia? Mengapa, saudara? Karena saya pernah bagikan ini sedikit, walaupun saya akan membahasnya secara berbeda di dalam couples meeting. Jadi di dalam pertemuan pasangan, bahwa relationship membutuhkan 3 ini, saudara. Intimacy, kedekatan, trust, kepercayaan, dan dilandasi sama komitmen. Satu tanggung jawab, satu ikatan yang dan relationship itu akan berdiri dengan tegak seperti di atas satu yang runcing, saudara. Kenapa? Karena relationship, hubungan kita dengan sesama ini memang sesuatu yang gak bisa dipegang. Kalau saya nanti katakan itu sama seperti kita memegang telur. Telurnya telur mentah lagi. Kalau telur matang dia jatuh, cek, nyeput, udah. Kenapa? Pecah kulitnya, kita ngomongnya gitu. Tapi kalau itu telurnya telur mentah, kita gak pegang hati-hati, cek, pecah, saudara, isinya keluar. Bau amis tuh satu rumah. Ya, apalagi kalau saudara tahu kalau udah pecah di lantai, kita udah geleng-geleng ya. Walaupun banyak yang pasti tahu, udah taburin tepung dan sebagainya. Kenapa? Karena relationship, hubungan itu sama seperti kita memegang telur mentah di tangan kita. Sangat rentan. Ini berlaku untuk kepada semua hubungan. Saya hari ini bicaranya umum, bukan tentang suami istri, bukan. Kenapa? Karena perlu kedekatan. Kedekatan yang dalam, perlu kepercayaan, perlu satu komitmen yang akan mengikat kuat hubungan kita. Coba diklik langsung. Yang paling utama, saya katakan gini. Saya baca aja translatannya ya. Ketika kita ingin membangun hubungan, hal itu membutuhkan usaha dari 2 orang. Dan bukan hanya dari diri kita sendiri. Saudara, untuk membangun satu relationship, membangun hubungan yang tadi saya katakan, mau itu pakai jarak yang intim, mau pakai jarak pribadi, itu dibutuhkan 2 orang. Kita tidak bisa bertepuk tangan sebelah tangan, tuh nggak bisa. Harus ada yang nyambut gitu, harus ada yang nemenin. Kalau kita memiliki hubungan ini kali ini, kalau setiap orang membangun hubungan itu sendirian, maka itu bukanlah relationship. Ya, saya berharap saudara mengerti ini. Mungkin kita selama ini ada yang berjuang, mungkin maaf nih saya jadi ngomong, mungkin di rumah tangga, di dalam satu hubungan hanya saudara sendiri. Kadang kalau ada pasangan yang datang sama saya, atau seorang yang datang sama saya akan tanya, kualitas hubunganmu sama nggak? Si cewek sama si cowoknya sama nggak? Kalau yang satunya terlalu berkomitmen, yang lainnya nggak bisa. Nggak bisa jalan. Satunya berkorban habis-habisan, yang satunya nggak peduli lo mau berkorban, mau apa, gue jalan sendiri. Nggak bisa, saudara. Untuk hubungan, untuk relationship, itu harus bergandengan tangan. Ada dalam posisi yang sama. Pengorbanan, mau komitmen, itu harus sejajar. Waktu saya pelajari ini seminggu. Dan harus jujur, hampir saya batalkan, saudara. Saya bilang ke Tuhan saya, kayaknya nggak bisa nyampein ini nih, saya bilang.
berat banget, saya bilang. Tapi waktu saya udah mulai cari, gak bisa saudara. Kayak mentok di kepala tuh gak bisa kebuka, mau ngomong apa, saya gak tahu mau ngomong apa. Saya susun lagi saudara. Artinya, saya tahu Tuhan mau bicara kepada saudara dan saya. Sulit gak sulit? Kenapa? Karena untuk memiliki kedekatan yang terdalam, kita harus mau menjadi orang yang membuka diri bagi orang lain. Untuk membangun suatu hubungan, diperlukan usaha dari dua orang, dan bukan hanya dari salah satu pihak saja. Membutuhkan kerja keras dari dua orang untuk bersama, baik dalam keluarga, rumah tangga, ataupun dalam satu tim, bahkan dalam satu gereja. Kita buka sejenak di dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Rasanya saya tulis di sini. Amos yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita baca sejenak ya. Amos yang ketiga, ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jawabannya tidak. Gak bisa berjalan bersama. Jangankan berjalan bersama saudara. Tukang air di rumah saya, kalau saya kagak telepon tukang airnya kagak datang. Ini fakta loh, ini kenyataan. Jawabannya enggak. Kenapa? Coba diklik C, 1 C. Karena dibutuhkan untuk sukses, hubungan yang sukses itu dibutuhkan kerja keras. Dari siapa? Dari dua orang yang bersama-sama. Dan dikatakan tadi, ada pihak yang sama-sama berjanji. Gak bisa cuma sebelah pihak, gak bisa saudara. Saudara bisa nangis darah, saudara bisa hancur hati, gak bisa. Hubungan relationship harus dua belah pihak, dan harus punya komitmen yang sama dalamnya. Harus dikatakan Amos 3 ayat 3 harus sama-sama berjanji. Kenapa? Karena kalau demikian tidak mungkin orang dapat mengalami kedekatan terhadap orang lain kalau hanya satu pihak saja yang berusaha. Gak bisa saudara ya. Musuh terbesar dari kedekatan, intimasi adalah prasangka. Memandang orang lain sesuai dengan pemikirannya sendiri. Dan kalau kita selama setahun gak pernah ketemu, kita gak pernah deket, akan banyak prasangka yang muncul. Prasangka itu adalah dugaan-dugaan kita terhadap orang lain. Yang pertama penyebab prasangka muncul itu satu, pernah terluka. Kita pernah dikecewakan. Kita mungkin punya ekspektasi yang sangat tinggi, harapan yang menjulang tinggi terhadap seseorang. Kita menilai orang lain berdasarkan pengalaman yang kita alami atau adanya pemikiran atau opini publik. Saya akan bercerita tentang Mahatma Gandhi kalau saya nggak salah. Mahatma Gandhi itu, saya salah, lupa saya namanya. Dia itu dari India, waktu dia pergi ke Eropa, dia hampir saja menjadi seorang pengikut Kristus, saudara. Dia masuk ke dalam satu gereja, itu gereja kulit putih. Dia seorang India, saudara tahu ya, bisa bayangkan kulitnya putih enggak, hitam enggak, saudara. Dia datang ke gereja kulit putih dan dia ngomong gini, bolehkah saya ikut beribadah? Maaf Pak, di sini bukan tempat beribadahnya orang kulit berwarna. Dia ngomongnya seperti itu. Dia bingung, jadi saya nggak boleh masuk. Maaf Pak, nggak bisa. Dia keluar, dia pindah ke gereja orang negro, saudara, orang kulit hitam. Di gereja orang negro pun yang kulit hitam dia ditolak. Kenapa? Karena dia terlalu putih buat orang kulit negro. Dia bilang, maaf Pak, di sini bukan gereja orang kulit putih. Mahatma Gandhi bilang gini, kalau saja orang Kristen punya pemikiran yang sama dengan Yesus, tidak membedakan orang berdasarkan opini publik, pandangan publik, berdasarkan prasangka yang terjadi, maka saya sejak dari awal akan menjadi Kristen. 1 tahun saudara, akan
ada banyak yang terjadi. Atau sudah banyak yang terjadi. Banyak gap, banyak prasangka tadi saya bilang. Kita mungkin pernah terluka, kecewa. Kita adanya ekspektasi harapan-harapan yang tinggi. Kita punya pengalaman dan kemudian kita nilai orang lain berdasarkan pengalaman kita. Makanya saya katakan kita seharusnya memberikan waktu untuk mengenal dan dikenal. Belajar menerima apa adanya. Memahami dengan baik bahwa kita dengan ini tidak dapat mengubah kehidupan orang lain, hati orang lain, sikap orang lain, pikiran orang lain. Yang dapat kita ubah adalah diri kita sendiri, hati kita, sikap kita, pikiran kita. Makanya kita harus memberikan waktu untuk mengenal dan dikenal dengan membuka diri kita agar kita dapat bertumbuh dalam kedekatan yang mendalam. Saudara akan tahu kenapa saya bicara ini. Yang kedua, coba diklik 2 kali juga ya. Kita membutuhkan trust. Trust itu berbicara tentang kepercayaan. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua, saya akan bacakan dengan cepat. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Ngomongnya gini, saudara. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Timotius, saudara, dalam konteks ini diingatkan Paulus untuk mempercayakan apa yang Timotius dengar dari banyak saksi. Mengapa? Karena berita yang disampaikan Paulus dan diterima oleh Timotius adalah berita yang berharga tentang Kristus dan Injil yang dapat menyelamatkan banyak orang. Masalahnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tadi saya sudah katakan dari awal, itu adalah sesuatu yang sulit. Dari awal saya sudah katakan bahwa menjaga hubungan, trust, kepercayaan itu sama seperti menjaga sebuah telur mentah untuk tetap utuh. Masalahnya kita bukan punya sekilo telur, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya punya 1 telur. Dan telur itu harus utuh sampai sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kalau itu sudah pecah, maaf saudara, bisa nggak kita perbaiki kembali? Bisa nggak kita kumpulkan kembali remah-remahnya? Gak bisa. Ya, itu yang saya sekarang. Makanya trust berbicara tentang percaya bahwa orang yang dengannya kita berhubungan adalah baik dan jujur, tidak akan menyakiti kita. Sesuatu yang aman dapat diandalkan sehingga kita dapat bersandar. Kita berharap ya bahwa itu orang yang kita percayai ada benar-benar yang dapat kita percaya, itu trust. Masalahnya adalah yang sulit adalah tidak semua orang dapat diandalkan. Dan bahkan semua orang tidak dapat diandalkan. Bahkan termasuk hamba Tuhan, termasuk saya. Saya ngomong sekali lagi. Masalahnya adalah tidak semua orang dapat diandalkan. Bahkan semua orang sebetulnya tidak dapat diandalkan. Bahkan termasuk hamba Tuhan, bahkan saya. Artinya, betapa rentangnya hubungan kita di dalam gereja, saudara. Membangun satu trust, kepercayaan. Kemarin saya ketemu dengan para pemimpin esensi. Saya bilang betapa kita itu kalau udah jadi pemimpin, semua mata akan melihat kepada kita. Saudara akan menjadi teladan buat mereka. Gairah, passionnya saudara akan transfer kepada mereka. Itu nggak bisa enggak. Kenapa? Karena kepercayaan dibangun dari kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran didapatkan melalui perkataan kita. Apakah kita dapat dipercaya atau tidak? Kita menepati janji kita. Apakah kita adalah orang yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita? Kepercayaan dengan ini saudara dibangun bukan dasar keterpaksaan. Udah terpaksa saya percaya sama Ibu Lydia, terpaksa lah karena hamba Tuhan saya terpaksa harus percaya. Tidak, tapi saudara, saya percaya kepada saudara dan saudara percaya kepada saya, itu dibangun atas dasar
saudara dan saya penuh dengan kesalahan. Bukan keterpaksaan. Bukan karena saya mau melakukan sesuatu bagi saudara atau saudara melakukan sesuatu bagi saya. Kepercayaan dibangun atas dasar hormat. Penghormatan yang dalam dari diri kita. Menghormati diri sendiri sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan menghormati orang lain yang kepadanya kita mau dipercayai. Saya lanjut saudara, karena waktu terus berjalan. Dasar yang terakhir adalah komitmen. Kesediaan untuk mengikatkan diri. Coba diklik. Oh ini nih. Oh ini boleh nih. Boleh, tunggu buka. Trust yang lagi cik balik sebentar. Ini bagus soalnya. Trust itu adalah didapat dari konsistensi dan waktu. Coba diklik sekali lagi. Masalahnya yang tadi saya bilang, trust itu, kepercayaan itu dibangunnya perlu bertahun-tahun. Tapi hanya perlu beberapa detik, second itu detik, untuk menghancurkannya. Dan selamanya untuk memperbaikinya. Lanjut. Komitmen. Komitmen adalah untuk kesediaan untuk mengikatkan diri kita dan tetap berada dalam posisi atau tempat kita apapun yang terjadi. Kalau saudara lihat gambar ini, tangannya itu diikat sama tali saudara. Dan seperti trust tadi, kepercayaan tadi, tangannya tetap terikat kuat satu dengan yang lain. Apapun yang terjadi harus dilakukan maaf tanpa keterpaksaan. Dan dilakukan dengan penuh pengertian antara orang dewasa. Komitmen dikatakan sebagai satu tekad, satu ketetapan hati untuk tetap melakukannya dengan setia apapun yang terjadi. Jadi kalau saudara betul-betul mau membangun satu hubungan relationship, dasarkan dari ketiga hal ini. Belajarlah untuk menjadi orang yang berkomitmen. Mau apapun yang terjadi, hujan, badai, panas, mau di tengah laut, mau di atas gunung, badai salju dan sebagainya, you will be there for them gitu loh. Kamu akan tetap di sana untuk mereka. Atau saudara menghilang? Saya nggak tahu. Saudara akan tetap berdiri pada kaki saudara dan bersama-sama ini loh, mengikatkan diri menjadi satu. Kenapa? Karena ini adalah satu bangunan yang perlu dibangun. Tadi saya sudah jelaskan dari awal, ada gap yang besar yang saudara harus perhatikan. Memang ini sulit sekali. Memasuki masa new normal ini sulit sekali. Coba diklik langsung. Saya udah paham saya, ya. Saudara, inilah gambaran yang seharusnya terjadi dalam gereja. Kita akan bergandengan tangan satu dengan yang lain, dan kita akan menolong orang lain. Seharusnya kita dapat saling menolong dan membantu. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gereja dan saudara adalah dua pribadi yang sama-sama harus berjanji dan menjalani kehidupan rohani dan iman kita di dalam dunia. Saya nggak bisa maaf sebagai pihak hamba Tuhan, pihak pemimpin esensi, pelayan-pelayan Tuhan, pihak gereja mengulurkan tangan, tapi saudara tidak mau mengulurkan tangan, kita tidak akan terjadi hubungan. Saya berikan segala sesuatu, saya berkorban segala sesuatu, tapi saudara tidak melakukan apa-apa, saudara yang berpangku tangan, tidak akan terjadi relationship, hubungan. Kenapa? Karena tadi kita udah awali dari awal bahwa relationship, hubungan dengan sesama harus ada dua orang yang berjanji. Harus ada dua orang yang bersama-sama bergandengan tangan. Saudara harus tahu, masalahnya adalah ketika kita mengulurkan tangan, kita mengalami kedekatan kembali, ada kemungkinan maaf, saudara akan kecewa. Saudara akan mengalami masalah. Saudara akan
gesekan dengan teman-teman seiman segereja, atau gesekan dengan sesama, saya nggak tahu. Tapi kalau hari ini saya mau beritahu saudara bahwa gereja itu sedang mengulurkan tangannya buat saudara. Kami itu mau mengadakan esensi online. Ada doa di hari Sabtu, doa family prayer. Ada doa di hari Kamis. Itu ada dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu ada pertemuan saudara. Gereja sedang mengulurkan tangannya agar saudara dapat genggam tangan itu dan bersama-sama bergandengan tangan masuk di dalam satu hubungan yang dekat dan mendalam. Agar saudara tahu, saudara gak sendirian di dalam dunia ini. Menjalani iman gak nangis sendirian. Ada orang yang bersama denganmu menangis bersama-sama. Ada orang yang berdoa buat saudara. Tahukah saudara, nama saudara disebut bukan hanya di doa ibuku, tapi di doa para pemimpin esensi. Kami sebut nama saudara satu persatu. Kami panggil supaya sesuatu terjadi atas hidupmu, supaya mujizat terjadi, saudara imannya dibangun, saudara kembali bersentuhan dengan Tuhan, saudara kembali imannya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara disebut namamu saudara. Siapa yang sebut? Bukan hanya ibu kita, tapi para pemimpin yang berdiri bersama-sama dengan saudara. Dua gap ini jadi masalah yang besar bagi gereja pada waktu memasuki normal. Saya berharap saudara mau menyambut uluran tangan dari gereja, menyambut uluran tangan dari para pemimpin esensi. Coba dicek, dilihat. Saya udah bilang minggu-minggu mendatang, bulan-bulan mendatang akan ada couples meeting lagi, akan balik lagi seperti semula. Tapi memang saya lagi kehabisan waktu karena akhirnya saudara finally tinggal tesis ya. Jadi udah gak ada perkuliahan lagi, semoga tidak ada perkuliahan lagi. Tapi ya itu perlu waktu. Dan hari ini mau gak sih saudara kembali mengulurkan tangan, bergandengan tangan dengan orang-orang sekeliling? Saudara mungkin pikir ini kecil, Bu Lydia. Iya betul, kita gereja yang kecil, tapi jangan takut dengan kecilnya kita, karena Tuhan yang bersama kita jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Berdiri bersama-sama dengan saya. Mari kita berkomitmen. Mari bergandengan tangan. Kalau hari ini saudara hadir, walaupun ini saya tadi katakan sebetulnya materinya tentang relationship, tapi saya mau bawa di dalam hubungan tentang sesama kita. Kita mau dekat satu dengan yang lain, bergandengan tangan. Ingat, gak bisa jalan sendiri. Gak bisa ada satu pihak yang berkorban segalanya. Gampang kok saudara, pengen tahu cinta seseorang, lihat berapa besar dia berkorban untukmu. Berapa besar dia ingin menghabiskan waktu denganmu. Berapa besar dia merasakan yang tadi saya bilang, kehangatan dekat denganmu. Berapa besar dia bersama-sama denganmu menjalin jejak yang dalam di dalam hatimu. Dan kalau gak ada itu, ya mungkin kita harus mulai bilang, kayaknya dia gak cinta bener deh sama saya. Udah deh cari yang lain. Ya, mari saudara, hari ini gereja sedang mengulurkan tangannya buat saudara. Agar apa? Agar kita bergandengan tangan, bersama-sama memasuki masa new normal. Bapak pegang tanganku. Bapak cek. Kita ingin sejenak ya Bapak Ibu. Minta dia memegang tangan kita. Pegang tangan hati, pegang hatimu, katakan Tuhan, kalau gap yang aku rasakan karena Tuhan tidak pernah, saya merasakan tidak pernah dijamah oleh Tuhan selama masa online ini. Hari ini kembali pulihkan hubungan saya. Dan kalau hari ini gereja sedang mengulurkan tangan untuk kembali bergandengan tangan dengan saudara, ulurkan tanganmu, raih tangan itu. Mari bersama-sama
menjalani kehidupan iman kita di dalam dunia bersama dengan Kristus. Bapak pegang tanganku.
sebagai pihak para pemimpin, gereja, hamba Tuhan, ataupun Tuhan sendiri, dan mengajak saudara masuk di dalam rencana Tuhan, berjalan bersama dengan Dia, lebih dalam lagi, mengasihi, mengenal. Tetapi ingat saudara, kita akan bersama-sama membangun relationship ini, supaya semakin dalam, saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin dalam, semakin saudara tahu siapa Tuhan sesungguhnya. Hari ini Bapa, hamba berdoa bagi tangan-tangan yang ditaruh di depan dada mereka. Engkau akan menolong mereka, membawa kami untuk sama-sama bergandengan tangan di dalam menjalani kehidupan iman kami di dalam dunia. Bapak pegang tangan kami, di atas segala sesuatunya genggam tangan kami, dan bawa kami semua bersama-sama pada pagi hari ini masuk di dalam rencana. Bapak, hamba berhenti berbicara, tapi Engkau yang akan terus membawa seluruh jemaat-Mu masuk di dalam rencana Tuhan di dalam hari. Terima kasih Bapak. Bapak menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berdoa untuk rumah tangga. Saya mau berdoa untuk pernikahan. Saya mau berdoa untuk anak-anakmu. Saya mau berdoa untuk usaha dan bisnismu. Saya mau berdoa untuk pekerjaanmu. Saya mau berdoa untuk daganganmu. Dan saya mau berdoa untuk studimu. Dan hari ini tangan Tuhan yang akan menolong semua yang telah saya sebutkan dari tadi. Saya mau Tuhan yang akan menjaga dan membawa engkau terus naik, terus diberkati, dan terus menikmati anugerah dan mujizat Tuhan. Jangan takut di masa-masa ini, karena Tuhan dahsyat, setia, dan selalu bersama-sama dengan Anda. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu. Tangan Tuhan hari ini turun di atas hidup. Pulanglah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh akan menaung, memelihara, dan menyatakan kemuliaan dalam hidupmu dan hidup saya. Sekarang, besok, lusa, dan sampai Maranatha, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buatmu. Tuhan akan menyatakan mujizatnya dan pribadinya sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan sama-sama dengan saya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.